فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin, masih di keutamaan wudhu ya di sini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsus salis wasamanun ba'dal alf 1083 wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu an. Diperselisihkan namanya, memang populernya adalah dengan kunyahnya Abu Malik. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Haris, ada yang mengatakan lain lagi, tak masalah insyaallah. Dari Bani Asy'ar. Bani Asy'ar ini kabilah besar di Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur wazan fu'ul ini masdar yang kembali kepada fi'il, yaitu at-tatahhur, bersuci. Baik. Amalan bersuci itu adalah setengah keimanan. Ini menunjukkan ketinggian nilai kesucian, bahwasanya dia adalah termasuk dari cabang keimanan, bahkan termasuk cabang yang sangat besar, sampai dikatakan oleh Nabi dia itu setengah keimanan. Yang lain, setengah yang lain lalu apa? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan ulama, disebut panjang lebar oleh Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada yang mengatakan setengahnya adalah sholat. Tatkala tuhur, kesucian itu syarat sah sholat, maka dia setengah iman. Dan setengahnya lagi adalah sholat itu sendiri. Baik. Dan Allah memang sudah menamakan sholat sebagai keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu sholat ke arah Baitul Maqdis di masa lampau. Ini menunjukkan, nah apalagi sholat ke kiblat yang sudah diperbaharui dan yang terbaik tentunya, yaitu ke Ka'bah, lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai iman. Tatkala kesucian ini sebagai syarat sah keimanan, maka layaklah untuk dia dikatakan sebagai syatrul iman, setengah iman. Inti pembahasan ini apa? Menunjukkan keutamaan berwudu. Semakin orang rajin berwudu, maka semakin kuat karakter keimanan dia. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang yang beriman. Orang kafir jangan ditanya apakah dia wudu. Boleh jadi dia malah terus-menerus dengan kenajisan, najis mughalladhah. Apa itu? Dijilati oleh orang, dijilati oleh anjing atau yang lainnya misalkan, naudzubillah. Mereka tak mau berwudu. Baik. Hadis ini panjang, tapi beliau hanya mengambil bagian ini saja karena inilah yang paling jelas. Dan ini menunjukkan di dalam hadis ini ada isyarat hendaknya orang-orang yang beriman berusaha untuk senantiasa menjaga kesucian. Karena Allah Ta'ala Maha Suci, tidak ada yang mampu mendekat kepadanya kecuali makhluk-makhluk yang sudah suci. Seperti malaikatun muqarrabun, malaikat yang didekatkan. Mereka adalah mutahharun. Makanya suhuf-suhuf yang mulia itu yang tidak mampu disentuh oleh setan, maka yang memegangnya adalah para makhluk yang disucikan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Ya, lembaran-lembaran yang ada di langit itu. Setan tak mampu mendekat, tak mampu ini dan itu. Ini menunjukkan memang yang dekat dengan Allah hanyalah makhluk-makhluk yang sudah suci. Maka orang-orang yang beriman, mereka suka untuk taqarrub ilallah, berusaha mendekat kepada Allah. Maka hendaknya mereka rajin-rajin bersuci, menyucikan diri. Karena yang namanya hubungan dengan Allah, yaitu sholat, tidak diterima tanpa adanya kesucian. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu.
Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun illa min ghairi tuhur. La tuqbalu salatun min ghairi tuhur. Salat tidak diterima tanpa ada kesucian. Wala shadaqatun min ghulul. Sedekah tidak diterima oleh Allah kalau dia itu hasil dari corruption, dari korupsi. Baik. Menunjukkan kalau ingin berdekatan dengan Allah maka hendaknya kita bersuci. Kalau memang ibadahnya itu disyaratkan kesucian. Adapun kalau tidak disyaratkan kesucian, tidak masalah berzikir, bertasbih, bertahmid, tidak harus bersuci, puasa tidak harus bersuci, berjihad tidak harus bersuci. Cuma ada kesucian jenis yang lain, yaitu kesucian jiwa. Dan amal soleh itu akan mendatangkan kesucian. Demikian pula amal soleh hanya diterima di sisi Allah kalau hatinya suci, yaitu suci dari pembatal-pembatal amalan, suci dari riya, dari ujub, dari sum'ah dan yang semacam itu. Adapun kalau terkotori oleh pembatal amalan, ya amalannya gugur, tidak jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi harus ada kesucian memang. Dan kalau kesucian fisikal saja itu sangat digalakkan di dalam Islam, apalagi kesucian jiwa, kesucian hati kita. Kita tahu Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk diri kalian, bentuk-bentuk fisikal kalian ataupun harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Maksudnya melihat di sini adalah menilai. Jelas Allah melihat semua pasti. Tapi yang paling inti untuk menjadi dasar penilaian adalah hati dan amalannya. Sebagaimana amalan fisikal memerlukan kesucian, demikian pula hati kita juga memerlukan kesucian agar dekat dengan Allah Ta'ala, tidak dibiarkan terkotori oleh kesyirikan, syirik besar atau syirik kecil, terkotori oleh kesombongan dan kepongahan dan seterusnya. Dan karakter muslim, karakter mukmin adalah berusaha untuk bersuci. Makanya dakwah pertama kali Nabi Musa kepada Fir'aun apa? Hallaka ila ang tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Maukah engkau untuk aku tunjukkan kepada Rabbmu? Maukah engkau untuk bersuci, yaitu membersihkan diri dari kekufuran dan kesyirikanmu, masuk ke dalam Islam dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Dan aku akan membimbingmu kepada Rabbmu sehingga engkau menjadi takut kepada Rabbmu. Kalau takut, maka akan menjauh dari amalan-amalan yang buruk. Baik. Intinya, seluruh amal kita kalau tujuannya adalah mendekat kepada Allah, ini adalah bagian dari kesucian jiwa. Selain kesucian fisikal yang dibahas tadi, ada wudhu, ada tayamum, ada apa itu? Ada mandi. Amalan-amalan ibadah itu juga usaha untuk menyucikan diri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma'alaika alla yazakka. Engkau tidak berdosa wahai Muhammad jika orang-orang kafir itu tidak mau membersihkan diri mereka. Tapi kalau mereka mau bertaubat, mau mendekat kepada Allah, mereka hakikatnya mereka tengah bersuci, menyucikan diri dari kotoran-kotoran di masa lampau. Sambil berusaha untuk menyucikan jiwa memang dari kesyirikan tadi, dari riya, dari ujub, dari sum'ah dan pembatal-pembatal amalan lainnya. Intinya karakter mukmin adalah berusaha bersuci, suci fisikal dan juga suci secara spiritual, secara kejiwaan. Kita ambil satu hadis lagi, ini tadi rawahu Muslim. Kemudian al-hadis rabi' wa samanun ba'dal alf, 1083. Hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu as-sabiq. Amr bin Abbasah as-Sulami minas sabiqin al-awwalina minal muhajirin. Baik. Termasuk yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin. As-sabiq fi akhir babir raja, yang telah lampau pembahasannya, penyebutannya di akhir bab harapan, yaitu disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di hadis nomor yang ke-362 dan 473.
Wa huwa hadisun azim, hadis yang besar, yang agung, ya agak panjang hadisnya dan isinya sangat mulia, dan tentunya semua hadis yang sahih juga mulia. Mustamilun ala jumalin minal khairat, mencakupi sejumlah kebaikan. Tapi ditulis oleh beliau enggak ya? Kalau tak ditulis ya lafaz yang beliau inginkan, karena hadisnya panjang. Intinya apa? Semua dosa-dosa itu akan luntur, akan gugur bersama dengan air tersebut. Paling tak kita bacalah hadisnya ya. Hadis di nomor 473. Oh, mundur jauh. Kita terima. Mana? Kalau yang di 473 hadisnya agak panjang, tapi kita ambil di bagian masalah kesucian. Nah, kira-kira dia. Ini dia. Yaitu fakultu ya Nabi Allah fal wudu hadisni anhu. Kemudian wudu, wahai Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang wudu. Bagaimana itu? Faqala, maka Nabi menjawab, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang mendekatkan air wudunya. Wudu wazan fa'ul, ini menunjukkan alat untuk berwudu, alat untuk bersuci. Tapi kenapa rajulun di sini? Ini kharaja makhrajal ghalib. Karena yang dominan yang diajak bicara Nabi lelaki. Tetapi hukum mencakup untuk semua yang di dalam rumah juga, para wanita itu. Fayatamatmat, kemudian dia berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, mengedarkannya agar semua bagiannya ikut terkena air. Wayastanshid, menghirup air ke hidung. Fayastansir, kemudian menghembuskannya lagi keluar. Sekalian apa? Biar setan yang menginap di situ keluar juga. Nyewa tapi tak bayar, sewa di hidung kita, naudzubillah. Sewa hidung tapi tak bayar. Illa kharat khataya wajhi, kecuali akan jatuhlah kesalahan-kesalahan yang ada di wajah dia, wa fihi, dan yang ada di mulut dia, wa khayashimi, dan yang di rongga hidung dia, ya semuanya akan ikut keluar dosa-dosa itu. Summa idza ghassala wajhah, kemudian jika dia mencuci wajahnya, kama amarahullah, seperti yang Allah perintahkan, bukan ikut hawa nafsu sendiri, pakai cara sendiri sesuka hati, tapi seperti yang Allah syariatkan. Illa kharrat khataya wajhi, kecuali akan jatuhlah kesalahan-kesalahan di wajah dia. Min atrafi lihyatih, dari penghujung janggut dia, ma'al ma, bersama air. Yang tidak suka wudu rugi tentunya. Summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain, selanjutnya dia mencuci, membasuh kedua tangannya sehingga ke siku. Sikunya juga harus dicuci juga, jangan sampai sikunya masih kering. Illa kharat khataya yadayhi, kecuali akan jatuh pula kesalahan-kesalahan di kedua tangan dia, min anamilih, dari hujung-hujung jari dia, yang menetes dari hujung jari, ma'al ma, bersama air. Summa yamsahu ra'sah, kemudian dia mengusap kepala. Kita tahu kepala bukan hanya bagian depan, atas dan belakang juga kepala sampai ke tengkuk. Jangan hanya yang dihilangkan dosanya hanya yang depan, tepuk-tepuk 3 kali, bukan. Tapi ikut cara Nabi, bagaimana cara berwudunya, seluruh bagian kepala juga diusap. Thayyib. Illa kharat khataya ra'sih, kecuali akan jatuhlah kesalahan kepala dia. Kesalahan mungkin di bagian depan atau tengah atau belakang, semuanya hendaknya juga diusap seperti yang dicontohkan Nabi, agar semua dosa hilang sekalian. Min atrafi sya'rih, dari penghujung dari rambut dia, ia jatuh, ma'al ma', bersama air. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, selanjutnya setelah itu dia mencuci kedua kakinya sehingga ke buku lalinya, ya kedua mata kaki. Dicuci juga, jangan sampai mata kakinya masih kering, buku lali kering. Illa kharat khataya rijlai, kecuali akan jatuhlah kesalahan dari kedua kaki dia, kesalahan kedua kaki dia, min anamilih, dari penghujung jari-jari kaki dia. Apakah kaki punya dosa? Mungkin aja kan, mungkin menyepak kucing, kasihan kucing lagi tidur-tidur tahu-tahu disepak, atau menyepak teman yang dibully, atau yang lainnya, atau menginjak barang teman dengan sengaja. Ada aja kesalahan itu. Baik.
atau sengaja jalan jauh pergi ke Las Vegas, ini salah siapa lagi? Dosa mungkin saja ada pada kaki. Baik. Fa in huwa qama fa shalla, kalau dia setelah itu bangkit kemudian sholat, ini syartiyah masuk kepada fi'il. Tadinya fa in qama huwa qama yang kedua ini jumlah tafsiriyah tak ada tempat dalam i'rab. Kemudian dia sholat, fahamidallah ta'ala, setelah itu dia memuji Allah ta'ala, wa asna alaih, menyanjung Allah, wa majjadah, mengagungkan Allah, billadzi huwa lahu ahluh, dengan pujian-pujian yang layak untuk Allah, wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, hatinya itu memang dikosongkan untuk Allah, yaitu berusaha untuk khusyuk. Dan ini memang setengah mati ya untuk khusyuk, tapi berusaha melawan diri sendiri. Jangan waktu sholat malah mikir mangga, mikir eksamen, mikir kereta Ferrari, itu nanti. Tapi sholat ya mikir Allah, mikir negeri akhirat dan semacam itu. Illa in sarafa min khati'atih, kecuali, yaitu tidaklah dia berbuat ini kecuali dia akan pergi meninggalkan kesalahan dia, yaitu dia bersih. Kahayati yauma waladathu ummuh, seperti keadaan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, belum ada dosa apa-apa. Dan ini membantah orang yang mengatakan dosa 7 turunan, ini dosa warisan. Tak ada dosa warisan. Baik, anak yang baru lahir tak punya dosa apa-apa. Ilahuna wallahu a'lam.